temennya. Musimnya juga ndak mendukung. Musimnya waktu itu ndak seberapa mendukung. Nah, sini tanam musim. Masalahnya cakra memang kalau di sini loh ya, pengalaman di Sepunggur ini khususnya, memang kalau cabai cakra itu sambil naik, sambil berbunga, itu tetap nanti bisa tinggi lagi Pak Kamto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Pandinata. Salam sejahtera, salam sehat selalu, salam tani transmigrasi bres. Baik sahabat, di video kali ini Pandinata berada di Sepunggur angkatan tahun 2016 ya, tepatnya di tempatnya Bapak Kamto yang kemarin dimulai pengerjaan teras dan jembatan kawan-kawan. Nah, dan di sini salah satu tim kita atau salah satu personil ini sudah berangkat dari Selimo 3 ya. Selimo 3 yang artinya perjalanan menuju ke Sepunggur. Halo Pak De. Halo Pak De. Karena tadi hujan, Pak Darien baru datang, artinya kepleset-pleset di jalan begitu kan kawan. Nah di sini jalannya agak brete-brete. Piye kabare Bang? Sehat. Alhamdulillah. Nah dan di sini alhamdulillah sudah ngopi. Alhamdulillah sudah ngopi. Ini Bang Madrinnya belum datang kemana? Belum. Dia kelilipan middle tadi. Kelilipan middle dan belum datang. Kelilipan bas ya. Kelilipan bas. Baik sahabat, kita mau langsung saja meniliki kebun Pak Kamto yang semakin hari semakin jauh pertumbuhannya kawan-kawan. Kita langsung saja. Nah ini nanti mau kita garap ya. Mau kita garap dan tunggul menggunakan tunggul 4 meter los ini kawan di sini. Karena ini sangat tinggi sekali. Kita langsung mau ke rumahnya Pak Kamto. Pak Kamto. Ya. Bang Pandinata. Sehat? Alhamdulillah, sehat. Salam petani ser-ser. Salam petani makan. Ini Dek Anamnya sedang sarapan ya. Sedang makan pagi. Pak Kamto boleh minta izin ke belakang? Monggo. Ayo. Baik sahabat Pandinata dimanapun panjenengan berada, di sini sudah di kebunnya Pak Kamto ya di belakang, dan untuk pertumbuhan daun bawang ini super sekali kawan-kawan. Ini yang berapa bedeng ditengkarkan sekarang sudah menjadi 8 bedeng. Dan ini Pak Kamto sudah mulai penggulutan kembali kawan-kawan. Di sini sudah mulai digulut yang artinya bikin penangkaran lagi kawan-kawan. Dan di sini memang pertumbuhannya subur sekali kawan-kawan. Alhamdulillah Pak Kamto dengan sungguh-sungguh merawatnya. Alhamdulillah tidak ada bercak ya, hanya pucuknya aja Pak Kamto ini ya, kena apa ulet sedikit-sedikit Pak Kamto ya. Iya, kena racun itu ulat. Ini yang sebelah sini yang masih baru-baru ini umur berapa? 5 kilo. 5 kilo umur berapa hari Pak Kamto? 5 kilo baru umur 2 minggu. 2 minggu. Ya, 2 minggu. Karena ini tanamannya ndak bareng ya Pak Kamto ya. Kemudian yang besar-besar ini? Yang ini akhir puasa berarti 1 bulan lebih. Nah, ini kan artinya sedang subur-suburnya Pak Kamto, dan ini sebetulnya umur ini sudah pas sekali untuk memang pasca panen ini Pak Kamto. Nah, rencana Pak Kamto ini mau ditengkarkan lagi atau mau dipanen dulu? Kalau harapan saya, karena ini amanah dari hamba Allah, saya itu bagaimana saya merawat dan menjaga ini bisa berkembang. Betul sekali. Satu itu, saya pengen hamba Allah itu besar kecilnya memberikan ini donasi daun bawang ini ya mendapatkan suatu kepuasan lah, harapan saya itu walaupun ini milik saya. Itu harapan saya. Dan untuk yang lain-lain ada serai, ada cabai, ada apa, udah nanem, itu pun saya rawat. Betul. Baik lah, malam hari pun mulai jam 8 sampai jam setengah 10 balik.
betul betul betul. Nah untuk yang baru tanam ini Ya. sudah dipupuk apa belum Pak Kamto? Lalu tak kasih Ponska 1 kali, Mm-mm. terus 2 hari 2 malam air naik tak masukkan, Eh, tak sirami terus. mm-mm. Jadi udah agak mau menghijau juga. Betul Pak Kamto, ini sudah mulai produktif intinya Pak Kamto ini dengan lahan yang sudah kering ya Pak Kamto ya, Kering. memaksimalkan bertaninya begitu Pak Kamto. Dan di sini seperti panjenengan Iya. pirsa nih, dan di sini daun bawangnya tidak kena bercak karena Pak Kamto dengan sungguh-sungguh merawatnya. Apalagi ini musim kemarau. Untuk menjadikan daun bawang seperti ini lumayan susah dengan sungguh-sungguh kesungguhan Pak Kamto. Ini menggunakan metode air yang dimasukkan tapi tidak penuh begitu Pak Kamto nggih. Hanya cukup ini. Hanya di bawahnya gulutan intinya begitu. Tapi tidak naik begitu airnya. Nah, jadi seperti ini untuk metode Pak Kamto karena belum punya selang. Jadi pakai seperti ini lebih manual ya Pak Kamto ya. Manual pakai tutup ember yang 20 liter yang bulat itu kan. Iya. Ternyata saya bisa kanan kiri. Oh iya. Waktunya lebih Waktunya lebih singkat. Kalau pakai gembor itu saya capek. Saya capek karena kita ulang kali kan. bolak-balik kan. Tapi dengan metode seperti ini Pak Kamto bisa kanan kiri, siram kanan, siram kiri, nanti sebaliknya kanan kiri lagi. Yang penting utamanya kita matun rumput itu selalu harus. Masalahnya ini nanti terus. Masalahnya kalau rumput sudah mulai tumbuh, nanti akan terganggu pertumbuhan daun bawangnya begitu. Mengecil dia. Mengecil. Dan kemudian Pak Kamto lihat yang paling tinggi ke situ Pak Kamto. Boleh. Ini sudah besar-besar sekali Pak Kamto. Sudah besar, sudah tinggi. Dan Pak Kamto ini sudah mulai pecah ya, maksudnya gimana ya? Udah mulai tunas lagi. Udah mulai tunas lagi. Intinya ini sebagian mungkin sama Pak Kamto ini mau dibibitkan lagi. Jadi seperti ini kawan-kawan. Ini sudah mulai tunas 4. Ini tanaman berapa kemarin Pak Kamto? Satu-satu Bang. Satu-satu. Ya. Luar biasa. Kalau yang belum mau memecah tunas kayak gini kan besar. Ya masih besar. Besar ya, mau memecah lagi. Itu sudah mau pecah lagi itu. Iya. Udah mau memecah ini dua. Baik. Dan ini kalau untuk konsumsi sebetulnya sudah siap panen kawan-kawan. Sudah siap panen karena ini memang sudah waktunya umur hampir 1,5 bulan hampir Pak Kamto ya. Hampir 1,5 bulan hampir itu memang kalau untuk konsumsi ya memang saatnya dipanen. Karena lewat dari 1,5 bulan biasanya itu memang sudah bibit. Nah kemudian Pak Kamto ini mau bikin bibit lagi Pak Kamto ya. Mau dibikin bibit lagi. Mudah-mudahan bibit nanti akan ditanam kembali dan ditambah kesuburan begitu, ditambah kesuburan untuk meningkatkan pendapatan ekonomi lah ibaratnya di wilayah transmigrasi ini kan. Nah kemudian di tanaman yang lain kita Pak Kamto ada juga seperti cabai, terong, alhamdulillah subur sekali. Sama sawi Pak Kamto juga ada tomat. Wah ini Pak Kamto ini sudah mulai produktif di lahannya ya kawan-kawan. Ini kanan kiri air masuk seperti ini. Ini nanti disiramkan kanan sama kiri. Jadi untuk menyiramnya tidak repot. Ambil air agak jauh. Jadi untuk metode seperti ini sekitar tanaman. Memang cocok sekali. Ibaratnya kalau mau nyemprot pun airnya sudah dekat Pak Kamto. Dan baik sahabat, setelah kita keliling-keliling dari daun bawang yang
sudah hijau hitam seperti ini, aku ikut seneng kawan-kawan. Masalahnya dulu aku juga pernah banyak sedikitnya tanam daun bawang begitu kawan-kawan. Dan kita akan lanjut ke tanaman terong dan yang lain, dan banyak juga tanaman di tempat Pak Kamto ini. Kita lanjutkan ke tanaman yang sebelahnya kawan-kawan. Baik sahabat Pandinata yang tercinta dimanapun panjenengan berada, di sini saya sudah di tempat sebelah bawang pre ya, masih di pertanian Pak Kamto, transmigran asal Purworejo kawan-kawan. Di sini Pak Kamto juga membudidaya tales kawan-kawan. Tales ini tales putih, tales hijau. Tales ada dua macam, ada yang hitam, ada yang hijau seperti ini. Nah, di sini Pak Kamto juga tanamannya sawi sangat bagus ya, karena di musim kemarau ini dengan pertumbuhan yang seperti ini sangat bagus. Kemudian di tengah gulutan itu ada cabai, cuman jarang-jarang. Oh, yang lain belum naik ini kawan-kawan. Ini masih ada, masih baru tumbuh Pak Kamto ya. Masih baru tumbuh. Nah, kemudian ini tengahnya enggak ada tanaman nggak Pak Kamto? Oh, saya takut ada tanamannya nanti keinjak. Nah, untuk perkembangan di sebelah sini ya, ini sangat bagus sekali. Seperti panjenengan pirsan ini, pas di viti-viti yang pertama itu kan kesini baru tumbuh ya terongnya Pak Kamto ya. Alhamdulillah sekarang sudah berbuah, sudah panen. Halo Pak De. Ada Bang Hasim. Bang Hasim sudah sampai ya. Lah ini untuk apa namanya, sawi ini umur berapa hari Pak Kamto? Ini sudah 1 minggu. Ini sudah bisa petik untuk bikin sayur Pak Kamto ya. Untuk sayur. Tapi apa di musim kemarau ini dengan tumbuh seperti ini sudah super sekali loh Pak Kamto. Sudah bagus sekali ini. Dan ini sudah mulai. Pak De Kasim sudah datang. Kita akan merehab atau membuat jembatan nanti, tapi kita keliling-keliling dulu di lahan Pak Kamto sambil kita bersilaturahmi, karena kemarin kan sudah lama sekali Pak Kamto ya. Lama. Sudah bulanan semenjak semenjak ngurus istri pulang dari Jawa kan ruwet sekali, jadi ya mohon maaf Pak Kamto baru kali ini bisa ke sini. Kemudian di tanaman apa ini? Terong. Tanaman terong ini berarti berapa lama sudah Pak Kamto ya? Semenjak aku kemarin ke sini kan sudah tumbuh tapi belum berbunga. Malah sekitar 5 bulanan sudah. Lebih 6 bulan. 6 bulan ya kalau nggak salah ya. Karena waktu itu kan memang baru masih yang di sana itu seperti, nah pas seperti itu kemarin itu yang di sana itu terong, dan dulu masih segitu kawan-kawan waktu aku kesini. Alhamdulillah sekarang sudah tumbuh subur sekali loh ini kawan-kawan, karena di tanah baru untuk pertumbuhan seperti ini. Sisanya daun bawang. Nah ini dulu kan daun bawang tengahnya Pak Kamto ya. Dan ini sudah dijaga karena angin kan, kalau kena angin nanti ambruk kalau nggak dijaga seperti ini. Kemudian di sini dulu pari kawan-kawan, padi ini sudah dipanennya Pak Kamto. Bagaimana kemarin padinya Pak Kamto? Alhamdulillah untuk satu jalur ini bagus. Sebelah sini terus yo bagian yang tidak jadi ada juga, karena waktu itu pas tanam itu memang sendirian di sini Pak Kamto ya. Ada sih tapi di masjid sana temennya. Musimnya juga ndak mendukung. Musimnya waktu itu ndak seberapa mendukung. Nah, sini tanam musim. Tanam musim untuk padi begitu. Di Jawa 1 tahun 3 kali jadi. Tapi kalau di sini ya harus musim.
tanam pindah lah. Tanam pindah. Kemudian di sana ada cabai pong. Aku tengok dari jalan tadi cabai pongnya. Ini cabai cakra malah. Oh, ini malah cakra. Cakra. Ini cakra baru tanam kawan-kawan. Ini baru umur berapa hari ini Pak Kamto? Ini baru 7 hari ini. Tapi untuk dilihat dari pertumbuhannya, ini kayaknya bibitnya sudah nganu sekali ini, sudah mantap ini, pas-pas ini. Ini terong ungu apa terong? Terong ungu ya. Oh, bibit bantu dulu belum ada tempat, sekarang udah buat belas. Oh, Pak De. Halo. Biasa. Mana udang? Hah? Udang mana? Mati sudah. Mati. Tangannya rada lunyu lho, Pak Amto. Heeh. Nyep ana cepite. Wis ngitung duit. Ngitung Ngene. Cepite. Ngene. Kena capite kasar lek ngoceki udang. Iya. Kenang banyu tawas. Banyu asin. Ndase udang. Beginilah keseruan kami bersama warga ya dan tim Ewur Awer kembali di pertumbuhan kebun Pak Kamto. Ini terong juga ya. Ini terong seperti di sebelahnya dan ini tanamnya tidak berbarengan. Sebetulnya seperti ini kawan-kawan. Untuk metode di kebun pasang surut yang khususnya di daerah Sepunggur ini, karena untuk mencari tenaga bantu atau tenaga kerja kita tidak sempat. Jadi Pak Kamto ini dengan selisih tanam yang artinya nanti perawatannya juga secara berkelanjutan, panen pun nanti bisa diaturnya sama Pak Kamto untuk menanggulangi banjir sayur kawan-kawan. Biasanya kalau kita tanam versi banyak dan kita panen sekalian satu jenis, itu biasanya kadang-kadang tengkulaknya kebanjiran begitu kawan-kawan. Jadi model Pak Kamto ini pas-pas ini. Tanam panen secukupnya, nanti besok bisa panen berlanjut begitu kawan-kawan. Seperti terong di sana sudah ada yang berbuah, di sini sudah tanam lagi. Ini jauh sekali nih Pak Kamto ini. Bergilir. Nah, dan ini tomat juga, tomat ini sudah tumbuh subur. Alhamdulillah ini tomat ini kalau tidak dikasih ajir Pak Kamto ya. Kalau tidak dikasih ajir rebah, nah itu sudah lendotan atau artinya sudah bersandar. Padahal belum berbunga, apalagi kalau sudah berbuah nanti. Dan ini Pak Kamto sudah menyiapkan ajirnya untuk bersandarnya tanaman. Ini belum dikasih tali Pak Kamto ini yang besar. Karena baru tadi pagi. Nah, baru tadi pagi ditata ya. Ini nanti harus dikasih tali. Karena kalau tidak ditali seperti ini kawan-kawan. Ini nanti kalau tidak ditali ini bisa rebah karena ini tumbuhan akarnya tidak kuat ya. Dan maksudnya batangnya itu tidak seberapa, tapi biasanya daunnya dan buahnya itu yang lebat sekali. Makanya Pak Kamto ini sudah mulai dipasang ajir dulu, dan mudah-mudahan nanti Pak Kamto sempat menalinya ya. Biar tidak ambruk. Di sebelah sini juga ada lombok cabai cakra tapi yang putih Pak Kamto ya. Yang putih itu. Cuman aku herannya Bang, ini udah ada buahnya. Memang kalau jenis cakra Pak Kamto ndak usah karena cakra itu sambil naik, sambil tinggi, sambil berbuah. Ini nanti Pak Kamto kalau kasih ajir juga ndak apa-apa. Masalahnya cakra memang kalau di sini loh ya, pengalaman di Sepunggur ini khususnya, memang kalau cabai cakra itu sambil naik, sambil berbunga, itu tetap bisa tinggi lagi Pak Kamto. Apalagi pertumbuhan ini sangat luar biasa loh, ini subur sekali.
nanti kasih ajir aja. Ya. Matur nuwun Pak Kamto karena sudah mengaprak-kaprak kebunnya. Ya. Mudah-mudahan nanti diberi kesuburan dalam bertani Pak Kamto. Ya. Matur nuwun Pak Kamto. Sama-sama Bang. Baik sahabat Pandita tadi manapun panjenengan berada, karena ini waktu sudah siang ya, dan kita akan mengerjakan aktivitas lain. Ada aktivitas lain. Mungkin pengabaran hari ini untuk di kebun Pak Kamto sampai di sini dulu. Mungkin di episode lain kali kita bisa mengabarkan kembali kawan-kawan. Sekian dari kami, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.